Bapak, kami bersyukur di hari ini kami kembali dibawa ke dalam satu hati yang terus melihat terang dan hidup kami tidak akan bisa berjalan dan tidak akan bisa melakukan kehendak-Mu tanpa firman yang hidup, tanpa terang itu. Dan kami tahu bahwa terang itu adalah kekuatan kami, makanan kami, yang membuat kami akan terus mencari dalam haus dan kelaparan akan roti hidup dan air hidup. Dan di sanalah kami mendapatkan satu jaminan bahwa kami akan bertumbuh kuat di dalam iman kami dengan segala perkara, bagaimanakah Tuhan mendidik, menghajar, serta melindungi, memelihara bangsa Israel. Bawalah hati kami untuk tunduk takut dan menghormati Engkau seperti Engkau menghormati kami, Engkau mengangkat kami dan memuliakan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kuasa Kristus, kami melihat, mengalami, serta mengerti akan kitab suci. Dalam kuasa Roh Kudus kami serahkan dengan tunduk kepada kuasa firman. Amin. Ya, kita akan melihat pada latar belakang kitab Samuel ya. Nah, kita akan membaca 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah, sebelumnya saya akan membaca pasal 2 ya. Pasal 2 sebelumnya supaya kita tahu gambaran mengapa tabut perjanjian itu bisa dirampas. Saya bacakan ayat yang ke bentar, apa saya Kak? Yang ayat ke 29 demikian. 1 Samuel pasal 2 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada menghormati aku? Nah, ini problem yang pertama ya. Jadi problemnya apa? Problemnya adalah tidak menghormati Allah karena ada satu sebab yang rusak di dalam kerohanian jemaat dan umat Israel adalah tidak menghormati imam, tidak menghormati eh, keluarganya atau kepala keluarga, papa gitu ya, imam dan juga seorang ayah. Jadi anak Imam Eli itu masalah besar karena kerakusan, ketamakan, dan keegoisan. Nah, itu yang menjadi pilar utama mengapa Bait Allah itu dirampas, ya bisa diambil. Gitu. Dikatakan apa maksudnya? Demikian, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, daripada aku ya. Sambil kamu menggemukkan dirimu. Jadi Samuel itu suka makan. Menggemukkan diri itu artinya Samuel itu besar sekali. Gendut, saudara. Ya, banyak pendeta gendut sekarang ya. Menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi yang terbaik itu memang untuk imam, saudara. Jadi yang nggak baik itu dibuang dan tidak boleh dimakan oleh manusia juga ya, jeroan semuanya. Tapi yang terbaik itu diperuntukkan untuk imam. Jadi Allah menghormati imam, Allah menghormati anak-anak imam, keluarga imam, kaum Lewi dengan memberikan yang terbaik dari korban itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu sangat menghargai, menghormati mereka. Tetapi sebaliknya, mereka tidak menghormati Tuhan dan memakai kehormatan itu sebagai penghinaan. Jadi respectful, jadi respect gitu ya, jadi disrespect. Jadi sesuatu yang kehormatan itu disalahgunakan, sesuatu kebaikan disalahgunakan, sesuatu yang kesabaran disalahgunakan. Nah, itu Israel itu seperti itu, ya. Dan ini anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas. Terus ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang menghina aku, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah atau dihina. Nah, ini ya. Terus kita lihat pasal 4. Ya, pasal 4 ayat yang ke-4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, Silo ya, Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ya, jadi jelas ya, anaknya di sana masih diberikan kesempatan. Ayat yang 19.
Adapun menantu perempuannya istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika mendengar kabarnya bahwa tabut Allah telah dirampas dan Eli mertuanya laki-laki serta suaminya itu Hofni Pinehas itu ya Pinehas dan dikatakan mati secara mendadak itu ya mati mendadak duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri dekatnya, "Janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Nah, ini istilah Ikabod penting ya. Mungkin perlu dibahas suatu hari. Kabod itu artinya kemuliaan, sesuatu yang berharga dari Allah. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Glory of God itu sudah nggak ada. Dan dikatakan di sana tabut Allah sudah dirampas dan mertuanya serta suaminya yang meneruskan keturunan yang akan memimpin ibadah itu mati semuanya. Jadi Eli mati, anak-anaknya juga mati dan dikatakan oleh Tuhan juga Tuhan akan menghentikan seluruh kegiatan kaum Lewi dengan kemarahan Tuhan itu dan tidak ada lagi ibadah di dalam seluruh hidup bangsa Israel. Nah, kita lihat sekarang ayat 22. Katanya, telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Pasal 5 ayat 1. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon. Diletakkannya di sisi Dagon. Jadi pikirnya Dagon itu kan dewa mereka yang luar biasa itu kan, dewa seperti ya yang tertinggi gitu ya Dagon, sanjungan mereka. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh, ya terjatuh artinya terguling dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Jadi jatuhnya itu kan dari samping ini, jatuhnya ke depan, di depan bait ya, di depan tabut Tuhan dan jatuh di sana. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tak apalah Dagon itu terjatuh lagi dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon kan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting di ambang pintu. Hanya badannya yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Jadi ketakutan mereka. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod dengan berat dan membingungkan mereka, jadi membuat mereka kacau. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya, tangan Allah keras melawan kita dan melawan Dagon dan menghancurkan itu kan, Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semuanya ke semua raja dari kota orang-orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu berkatalah mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi Asdod ke Gad. Nah di Gad juga sama terjadi, kemudian ke Ekron. Jadi pasal yang ke-10. Lalu mereka mengantarkan tabut itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan mematikan bangsa kita. Jadi mereka pun ketakutan. Terus terjadi apa? Sebab itu mereka semua berkumpul, semua raja kota orang Filistin itu berkata, antara karena tabut Allah Israel itu, biarlah ia kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan seluruh bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana sangat berat dengan sangat berat. Orang-orang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Nah, surah ini kita pelajari ya. Nah, saya mau ngasih judul yang sebenarnya eh, sehari-hari ya. Jadi jangan mempermainkan hadirat Allah atau kekudusan Allah. Nah, saudara, nanti kita pada akhir dari pembahasan ini, kita akan merefleksikan diri sejauh mana kita menghormati hadirat Allah.
Jadi kalau kita menghormati Allah, sesudah dikatakan bahwa Allah akan senang dan dia akan menghormati kita. Dalam arti apa? Bahwa kita tahu bahwa kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Jadi Allah sudah memberikan kita satu kehormatan, maka kita mengembalikan kehormatan itu dan itulah disebut sebagai ibadah. Jadi ibadah itu adalah bagaimana saya berkenan, saya menghormati, dan saya sungguh-sungguh menyembah pada Tuhan. Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah dari latar belakang yang ada, anak-anak Samuel, anak-anak Eli, khususnya anak Eli ya, Hofni dan Pinehas, dan juga Samuel sama, akan terjadi yang sama. Nah, mengapa tabut Tuhan bisa dirampas? Yang pertama, saudara, adalah kondisi rohani bangsa Israel. Dan kondisi rohani ini memuncak pada kondisi rohani siapa? Yaitu pada kondisi rohani pemimpinnya, imam besarnya, imam yang tertinggi. Apa kelemahan imam dan juga yang kelemahan yang kita lihat sehari-hari adalah saya juga eh, pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan secara kehidupan semua para hamba Tuhan pendeta hampir semuanya dan saya perkirakan hampir semuanya mengalami hal ini. Apa? Yaitu sulitnya mendisiplin anak-anak sendiri. Semua, saudara. Dan saya mendengarkan banyak sekali yang kemudian keluarga itu hancur karena anaknya menghancurkan keluarga itu. Dan termasuk kalau saya mendengarkan John Piper juga sama. John Piper anaknya ateis. Ya, John Pipernya tetap setia dan dia sudah memperingatkan anaknya nggak mau dan itu menjadi satu apa ya seperti batu sandungan. Ya, dan termasuk banyak hal. Ya, di dalam eh, hamba-hamba Tuhan pendeta yang saya kenal dan juga pernah diskusi dengan saya banyak yang mengatakan, aduh, ya dia sulit sekali mendidik orang itu bisa mendidik anaknya sulit. Tapi ada orang yang berhasil, rohani yang berhasil itu apa? Mendidik anaknya itu lebih mengasihi dan lebih menekan dan lebih memperhatikan karena itu anaknya. Jadi beda. Dia mendidik jemaatnya keras, anaknya lembek. Ini enggak, dia mendidik anaknya keras sekali dan jemaatnya itu ya sesuai kadarnya gitu. Dan saya lihat orang-orang yang mendidik anaknya dengan baik dan dengan dalam tanda petik kasih yang disiplin atau keras rohani itu dalam arti keras bukan keras yang dipukuli bukan, saudara, tapi disiplinnya. Dan itu anak-anaknya itu berhasil. Tapi yang anaknya dibiarkan apa gitu ya, itu yang menghancurkan gereja. Dan saya melihat itu, dan maaf ya, jadi banyak gereja-gereja yang mainline, yang aliran-aliran yang terbaru itu sembarangan dalam keluarga. Jadi contoh, anak yang tidak tahu apa-apa dijadikan gembala. Anak tidak punya passion dalam pelayanan, tidak ada panggilan dijadikan gembala. Ya karena anaknya gembala ya kamu harus jadi gembala. Nah ini ya kerusakan-kerusakan yang ada yang sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Dan ini kita alami. Jadi kondisi rohani itu hancur kenapa? Karena bukan mulai dari jemaat, tapi mulai dari pimpinan di atas itu rontok. Jadi kalau ikan busuk itu dari mana mulainya? Dari kepala. Keluarga dan juga apa pemerintah yang hancur itu dari mana? Ya dari atasnya. Dan bagaimana Tuhan mengingatkan? Nah, kamu harus kembali, kamu harus menegakkan kembali hadirat tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itulah yang memimpin, bukan perasaanmu, bukan ya saya gimana ya kan ini anak saya ya kalau saya didekraskan ya gimana gitu. Nah, surah ini adalah satu tamparan yang keras bagi rohaniawan gitu ya. Jangan mempermainkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bijaksana, yang adil, dan dia punya kelembutan dan dia punya kekerasan. Dia punya hati yang sabar dan dia punya murka yang akan datang setiap waktu dilanggar. Jadi hancurnya mulai dari Imam Eli yang mendidik anak-anaknya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hofni Pinehas. Dan kemudian waktu istri daripada Hofni Pinehas ya salah satunya itu dan waktu melahirkan apa yang terjadi? Itu akhirnya dia melahirkan dalam kesakitan dan saking kagetnya anak itu lahir belum waktunya. Jadi istilahnya orang Jawa brojol gitu kan. Dan dikatakan di situ, maka anaknya itu, cucunya dari Eli itu bernama Ikabod. Nah, apa arti Ikabod? Telah lenyap kemuliaan Allah di Israel. Nah, saudara ini serem sekali. Nah, tabut perjanjian bukan sekedar benda suci. Kita harus tahu bahwa semua ornamen yang ada di gereja, baik itu mimbar, baik itu Alkitab, baik itu pendetanya,
baik itu musiknya, tidak diperbolehkan dimuliakan, dihormati lebih dari Tuhan. Maka kalau kita pergi ke gereja, kita muliakan apa? Oh, ini khotbahnya enak. Saudara, kita lupa. Bukan khotbah yang dimuliakan, tetapi harus Tuhan. Apakah khotbahnya itu memuliakan Tuhan? Apakah pujian itu memuliakan Tuhan? Bukan memuliakan dirinya, bukan memuliakan nama nama hamba Tuhannya, bukan memuliakan organisasinya, bukan memuliakan gerejanya. Saudara, jadi kalau itu diselewengkan, wah karena gereja kita sudah luar biasa, kita punya khotbah yang bagus gitu kan, saudara, itu kemuliaan Allah nggak akan ada, nggak mungkin ada juga. Kenapa? Karena kita memelintir yang harusnya untuk Allah jadi untuk kita. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa? Ya itulah simbol kehadiran Tuhan itu bentuknya itu simbol. Menunjukkan bahwa simbol itu menunjukkan yang aslinya wujudnya. Jadi orang-orang yang dipakai Allah itu dan terutama orang-orang yang istilahnya tuh sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan itu akan merasakan hadirat Allah. Nah, ini satu pengalaman. Saudara perhatikan. Saya nggak tahu apakah di gereja kita bisa terjadi. Saya mata-mati ya, para YL, YL, terus guru sekolah minggu, pemain musik, itu yang paling nggak perhatian dengan firman Tuhan. Jadi mereka ngiringin musik, ini yang terjadi waktu saya diundang gereja-gereja besar gitu. Pemain musiknya kemudian ke belakang, gitu. Jadi di belakang itu ada tempat khusus untuk pemain musik gitu ya. Walaupun bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa tahu ada tempatnya gitu. Tapi mereka sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka nggak mendengar firman Tuhan. Jadi mereka ada yang main HP, ada yang ngobrol gitu ya. Saya pernah pernah tegur ya, di satu gereja di Surabaya yang besar itu, saya tegur ke pemimpinnya. Kenapa mereka bisa gitu? Oh iya Pak, mereka ibadah 4 kali. Mereka melayani 2 kali. Jadi mereka udah dengar pertama. Oh, saya bisa terima gitu ya. Tetapi saya beritahu, seharusnya, walaupun 2 kali karena ini ibadah, ya kamu harus hormat. Jadi bukan karena kamu dibayar, kemudian kamu selesai, terus kamu, ya ini kan kerjaan saya selesai. Ini Nah, itu adalah konsep yang merusak ibadah itu seperti itu. Jadi bukan karena kamu dibayar, kamu betul-betul melayani bukan karena uang. Kalau karena uang, ya udah panggil aja orang gitu. Jadi ibadah sejati itu apa? Saudara, itu keterikatan kita dengan hati Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi kalau kita ibadah, kita nggak dengar firman Tuhan, nyanyi asal-asalan, dan semuanya nggak ada perhatian, saudara, itu menghina Tuhan. Dan apa yang terjadi? Malah petaka. Hidup kita nggak diberkati Tuhan. Hidup kita nggak akan lancar dalam banyak bisnis, dalam banyak perkara. Kenapa? Ya kamu nggak hormati Tuhan. Gimana kamu akan dihormati Tuhan sedangkan kamu seperti itu? Jadi harus ada timbal balik karena Tuhan itu mengasihi, arti kasih kan saling mengasihi, bukan kasih sendirian. Yang kasih yang narsis gitu, nggak ada. Saudara. Nah, kalau kita lihat, jadi simbol kehadiran Tuhan di tengah umat Allah Israel itu tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat magis. Jadi apa artinya bersifat magis? Saudara, apakah berarti Tuhan itu bisa diremehkan oleh bangsa-bangsa kafir sehingga bisa dirampas gitu dan kemudian bisa diletakkan di Dagon gitu ya? Disamakan dengan Dagon? Nggak mungkin, saudara. Kemuliaan Allah tak bisa disandingkan, ditandingkan, dikendalikan, diremehkan oleh siapapun. Begitu disandingkan dengan Dagon, Dagonnya runtuh, saudara. Jadi bangsa Israel pikirnya, oh kalau di Israel kuasa Tuhan luar biasa, kalau di gereja kuasa Tuhan luar biasa. Enggak, saudara. Dimanapun Tuhan itu bekerja, kuasa Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan hanya kamu pikir, oh ini di gereja itu baru ada kuasa, ada keselamatan di gereja Tuhan. Enggak, saudara. Saudara itu konsep yang sangat salah. Kuasa Tuhan itu ada kuasa di mana Tuhan berkata, langit adalah tahta kemuliaanku, bumi adalah tumpuan kakiku. Saudara, artinya apa? Bahwa dimanapun Tuhan hadir di seluruh muka bumi ini, dan itulah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Nggak bisa dibatasi oleh siapapun. Jadi Israel kehilangan tabut karena salah satunya adalah memperlakukan tabut perjanjian seperti bim salah bim, abracadabra, jimat, saudara. Sesuatu yang magis.
Jadi banyak orang-orang gereja saya lihat, wah ini pikiran kita tuh sedang pikiran mitos semua ini. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Wah, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang, semua orang bisa sembuh. Nggak ada di Alkitab yang ngomong seperti itu. Bahwa semua orang akan disembuhkan Tuhan. Nggak ada loh. Dan Tuhan Yesus tidak menjamin itu juga. Kenapa orang datang kalau jadi orang Kristen kamu pasti sembuh? Loh, dari mana kamu punya kalimat memastikan yang Tuhan tidak pastikan? Zat? Apakah semua orang yang dari non-Kristen jadi Kristen kalau sakit pasti sembuh? Enggak juga, saudara. Bahkan ada orang nggak sembuh akhirnya jadi Kristen. Bisa nggak? Bisa. Saudara. Nah, ini jadi bermagis. Dan kita menjadikan seperti jimat. Dan banyak hamba Tuhan itu ngajar seperti kita itu dukun. Apakah ini benar nggak? Ya, sesat. Saudara. Tetapi itu yang disukai oleh jemaat-jemaat model zaman sekarang. Dan kita memberitakan sesuatu yang benar, yang betul-betul kekudusan Allah. Wah, mereka telinganya panas, saudara. Kenapa panas? Ya nggak cocok dengan jiwanya. Yang cocok ya hamba batuan yang seperti ini cocok gitu. Jadi bentuk anti gereja, anti Injil, anti Kristus. Ya seperti ini, saudara. Di mana itu? Ya di dalam gereja. Mereka sudah anti Kristus dalam gereja. Mereka sudah tidak terima Tuhan yang tidak menyembuhkan, tidak memberkati. Ah, itu bukan Tuhan saya. Itu anti Tuhan, saudara. Itu anti Alkitab, anti Injil. Karena Tuhan mengajarkan berbeda dengan apa yang diajarkan mereka. Jadi waktu kita melihat bahwa kalau kita punya ibadah yang bagus, otomatis, wah kita bisa melawan musuh kita, kita diberkati dan semuanya. Nah ini. Dan mereka tidak memperhatikan bagaimana hidup mereka dalam kekudusan. Jadi intinya adalah, jika kita mempermainkan hadirat Allah dan kekudusan, dan kita tidak betul-betul menghormatinya, jangan harap hidupmu itu di dalam naungan kasih Tuhan. Kamu akan mengalami jatuh bangun yang luar biasa dan sampai kamu kembali sadar pada Tuhan. Saudara, saya pernah ngomong yang tentang pemain musik itu beberapa kali di gereja-gereja yang ya yang istilahnya tuh saya lihat wah ini juga sama. Nah, saya beritahu ya, pemimpin ibadahnya semua saya beritahu. Kenapa? Karena ya memang itu kelemahan manusia. Ya kalau sampai 3 kali ibadah ya kita masih ngerti kan, wah 3 kali khotbah dengarkan terus diulang-ulang ya bosen gitu kan, betul kan? Tapi seharusnya enggak. Kenapa? Karena setiap ibadah itu enggak akan nyadain diulang, kecuali mesin, ya kan, AI gitu kan bisa diulang. Tapi kalau manusia itu pasti sudut pandangnya perfectnya itu beda. Saya pernah khotbah 4 kali di satu gereja di Surabaya, gereja gede 4 kali. Dan ada orang yang ikut karena dia ibadah ikut 3 kali, Ustaz. Ikut 3 kali, 3 kali ibadah itu ikut. Dan dia kepala ibadah, dia ikut. Dan dia waktu ketemu saya terakhir sorenya dia ketemu, datang lagi dia sore. Saya tanya, kenapa kamu datang lagi? Wah, saya kepingin mendengar khotbah Bapak yang sama keempat kalinya. Apakah sama dengan ketiga? Waktu sore saya khotbah. Beda lagi, Saudara. Bukan beda temanya, bukan. Perspektif pandangannya tentang apa ini. Waduh, dia ngomong, Pak, kalau bisa khotbah seperti ini, waduh, ya kita dengarnya senang gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang kita temukan, oh ini belum dibahas di sini, oh ini belum. Dan waktu yang dilihat, waduh berarti khotbah itu tidak membosankan. Tapi bagi kami khotbah, loh kok ini sama lagi, orang ini ngomong sama lagi, pendeta ngomong sama lagi, ngomongnya sama, teologianya sama, visinya sama, motivasinya sama. Jadi dia mengatakan selama ratusan dan ribuan khotbah saya dengar, khotbahnya hampir sama semua, Pak. Kalau nggak berkat, kesaksian hidup kita, kalau nggak saksian hidup kita, kita mendapatkan rezeki, kalau nggak dapat rezeki, nah kemudian apa? Ya kita kemudian mendapatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Jangan takut, beriman selalu. Dan itu sama semua Pak Agung. Dan waktu itu saya mengatakan tentang bagaimanakah Yesus mengatakan, aku adalah. Nah, aku adalah itu kan bisa tujuh khotbah. Jadi aku adalah roti. Nah, kebaktian pertama. Apa arti aku adalah? Nah, yang pertama ini saya jelaskan. Kedua, ketiga, sampai keempat. Ya beda semua. Kenapa beda? Ya memang aku adalah. Tapi perspektifnya, aku adalah gembala, aku adalah anggur. Arti anggur apa? Wah, dia ngomong, ya kalau bisa berharap seperti itu, ya nggak bisa. Kenapa? Karena gerejamu bukan gereja yang eksegesis, eksposisi. Dan kamu waktu mendengar eksegesi eksposisi, kamu mendapatkan pendalaman firman Tuhan. Nah, itu kebutuhanmu. Tapi tidak semua jemaat dididik seperti itu.
Ya benar juga Pak Agung. Kenapa? Ya karena kita gereja melayani kebutuhan jemaat. Jadi kemana arah gereja? Kalau jemaat nggak senang, pendetanya pun diturunkan. Wah ini nggak senang saya khotbahnya ini, marah-marahi saya. Ganti aja pendetanya. Bisa gitu. Jadi bukan kebenaran tetapi bukan kekudusan Tuhan tetapi kebutuhan mereka. Telinga mereka seneng atau enggak, selera mereka bisa diangkat atau enggak, dipenuhi atau enggak. Nah, itu menjadi kebenarannya. Wah, saya ngatakan celaka ini. Ya, berdoalah bagi gerejamu sendiri seperti itu. Ya, kamu harus bertumbuh dalam iman. Nah, ini ya oke ya. Kita lanjutkan. Saudara perhatikan, ada 3 kota disebutkan, Asdod, kemudian Gad, dan Ekron. 3 kota ini disebutkan gitu ya. Dari pasal 5 dan pasal 6. Nah, saudara perhatikan, orang Israel bermusuhan dengan Filistin. Orang Filistin sudah tahu siapa Israel dan khususnya pengenalan mereka akan Allah mereka. Jadi waktu tabut di tangan orang Filistin merasakan apa? Bahwa mereka sudah mengalahkan bangsa Israel. Dengan apa? Dengan bukti mereka bisa mengambil tabut. Saudara. Jadi yang mereka lihat itu apa? Oh ini apa yang benda magis orang Israel? Oh orang Israel itu memuji-muji yang paling mereka hormati itu apa? Kalau Tuhan kan nggak kelihatan gitu kan. Nah, apa? Oh, ibadah. Ibadah di mana? Oh, gedungnya. Gedungnya apa itu? Oh, ini tabut perjanjian. Nah, ini tabut perjanjian. Kalau kita bisa ambil tabut perjanjian, wah, orang Israel pasti kalah. Dan Tuhan izinkan bisa diambil tabut perjanjian itu kan. Tabut di tangan orang Filistin itu kan. Nah, waktu kerohanian itu hancur, maka tabut itu dibuka oleh Tuhan dan diambil orang Filistin. Bukan karena orang Filistin kuat, bukan. Ya karena Tuhan ingin menghajar orang Israel plus menghajar orang Filistin. Dua-duanya. Mendidik orang Israel dan akan membinasakan orang Filistin. Dan mereka kemudian menempatkan itu di Dagon. Dan apa yang terjadi? Hari pertama, saudara itu jatuh. Dan kemudian diangkat lagi dan mereka tegak kembali, kemudian dipenggal kepalanya dan dipotong kakinya. Nah, ini juga terjadi pada waktu Daniel kan. Kita ingat itu. Dan apa yang terjadi? Ya mereka ketakutan, saudara. Dan bukan hanya dagonnya yang jatuh, kepalanya yang dipenggal oleh Tuhan, yang diprotoli oleh Tuhan seperti itu. Tetapi ada borok, ya ada borok yang kemudian ditimpakan pada mereka. Ada borok ditimpakan pada mereka. Dan bukan hanya dagon yang hancur, tetapi seluruh penyembah dagon, orang-orang eh, Filistin itu ditulah oleh Tuhan. Dan mereka tahu, saudara. Mereka mendengarkan siapakah Allah Israel Yahweh ini. Dan mereka mendengarkan bagaimana Mesir dibinasakan Tuhan. Ditenggelamkan di laut itu. Dan berperang dan dimasukkan ke laut. Mereka tahu dan mereka ketakutan. Masalahnya adalah waktu mereka akan menyerang Israel, mereka tahu bahwa bangsa Israel sedang di dalam melawan Tuhan. Dan mereka tahu ini. Nah, ini kesempatan kita. Kita ambil itu apa yang menjadi kekuatan bangsa Israel, tabut Tuhan. Karena mereka sudah ditinggalkan Allah mereka. Kita serbu mereka. Nah, ini kesempatan. Seperti iblis, seperti singa mengaum. Nah, kita kapan akan diserang? Nah, di sini sudah. Waktu kerohanian kita sudah hancur, kita tidak menegakkan semuanya. Nah, itu kita masuk. Dimasuk oleh apa? Kekuatan yang diizinkan Tuhan, karena kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bersekutu dengan Tuhan, diambillah semuanya. Diambillah masa depan beberapa yang kita lihat di depan kita. Saudara, itu hak Tuhan. Kalau kita mengalami itu, kita harus cepat untuk bertobat, cepat untuk kembali kepada hadirat Tuhan. Supaya semua dikembalikan Tuhan. Seperti Ayub gitu kan. Seperti Daud, seperti semuanya. Karena Tuhan itu sangat setia terhadap janjinya. Asal kamu ingat janjiku dan datang kepadaku percaya kembali dan menghormati aku. Tuhan, walaupun kamu jauh, Tuhan tarik balik. Walaupun hancur, Tuhan bangun kembali. Itu janji Tuhan. Dan tidak ada puing-puing yang tersisa yang akan dibangun kembali oleh Tuhan. Ditegakkan kembali. Saudara, ini kekuatan Tuhan. Ini janji Tuhan. Dalam perkara apapun dalam hidup kita. Apakah itu hubungan anak dan orang tua, hubungan suami istri, hubungan pekerjaan, hubungan perbudakan seperti Filemon dengan Onesimus, dan hubungan apapun, saudara itu akan dibangun ulang Tuhan dalam suasana kerajaan Allah. Dan saya pernah menjumpai, saudara ini sangat sangat luar biasa. Saya pernah menjumpai
suami istri yang sudah bercerai 15 tahun yang lalu dan kembali datang suami istri ini dengan istri dan suaminya masing-masing dan di dalam kuasa pemulihan Tuhan mereka menjadi saudara, menjadi teman dekat dan mereka sudah tidak suami istri lagi dan mereka masing-masing punya anak kembali. Tetapi mereka bisa berbaikan menjadi saudara seiman. Wah, saudara ini sulit, saudara. Kenapa sulit? Ya sakit hati itu kan nggak hilang, saudara. Tapi kedua orang ini akhirnya sadar betul waktu mereka bertobat bersama-sama, mereka sudah tahu betul dan mereka itu digerakkan oleh suaminya yang baru dan istri yang baru yang di dalam Tuhan. Dan itu harus damai dulu. Dan kemudian di pre-counseling ya, pranikah konseling yang pasca nikah konseling itu. Dan mereka kemudian mengalami pemulihan dan restorasi. Dan itu bisa terjadi. Bisa, so. Jadi saya tidak menganjurkan perceraian. Enggak, so. Tapi di dalam perceraian itu ada belas kasihan Tuhan. Ada pemulihan dari Tuhan. Dan saudara harus lakukan itu. Ya syukur-syukur kalau bisa balik. Kalau belum ada pasangan masing-masing kan. Ya seperti yang terjadi di Gloria kan ada gitu kan. Yang seperti ya Ibu Betty dan Pak Aang gitu. Bisa kembali, bisa. So. Dan ada yang lainnya. Dan banyak kalau kita mau mau sebut satu persatu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa jangan pernah kita tumbang dengan segala ilah-ilah yang ada di depan kita. Dan seharusnya kalau hadirat Allah ada di depan kita, semua ilah itu tumbang, Dagon pun kepalanya bisa hancur. Harusnya kalau kita di dalam kesatuan kekudusan Tuhan. Ya, makanya dalam satu keluarga itu tidak boleh ada satu yang dipecahkan oleh kuasa kegelapan. Kalau dia bersatu, walaupun bersatunya itu masih ada perbedaan dan semuanya, tapi kalau satu, saudara. Jadi contohnya pelayanan satu tetap melayani, walaupun dalam kesulitan melayani, walaupun dalam apa ya perbedaan pendapat tetap melayani. Saudara itu yang ditakuti oleh iblis. Dan seringkali kita banyak cara-cara kegelapan itu secara nggak sadar itu akan menghalang kita dalam apa? Dalam kita menuju pada hadirat kekudusan Allah. Jadi kekudusan Allah ini yang paling ditentang oleh kuasa kegelapan. Apa yang paling menakutkan bagi iblis itu adalah kekudusan Tuhan. Nggak ada yang lain, Saudara. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua malaikat ngomong ini ya, kudus. Kudus. Jadi malaikat itu paling takut dengan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Malaikat waktu orang dijaga oleh Tuhan, nggak takut dia. Tapi begitu dikuduskan, mereka tahu siapa yang dikuduskan Tuhan. Oh, Ayub ya, saya tahu. Tapi begitu diberikan kuasa kekudusan, nah nggak bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita yang tidak bisa dilawan oleh setan. Jadi Dagon Tumbang menyatakan pada kita bahwa saudara tidak ada yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Semua akan hancur, patah semua dan terguling semuanya, terpenggal semuanya. Saudara itu bukan kebetulan. Oh ini kebetulan ada gempa atau apa? Enggak, saudara. Itu betul-betul tangan Tuhan yang luar biasa yang patung segede itu bisa dirobohkan bukan manusia saudara. Dan semua dewa-dewa yang merasakan bahwa ini adalah Allahku, pujaanku, semuanya nggak ada yang bertahan di hadapan Tuhan. Jadi menyatakan betapa kuatnya, berdaulatnya Tuhan atas segala sesuatu. Tidak ada Allah lain yang bisa berdiri di hadapannya. Dan secara aplikasi, saudara kalau kita lihat, kita tidak bisa memperlakukan Allah sebagai pelengkap hidup atau simbol keagamaan semata-mata. Dan banyak agama itu seperti itu. Dia adalah Tuhan yang patut dan bukan hanya patut, layak dan tanda petik wajib kita sembah seutuhnya. Nah, kita akan berbicara tentang mengapa dikasih tulah. Kan Dagon itu cukup. Saudara, Tuhan kalau mendidik orang, dia tidak mendidik orang itu harusnya selesai 10 pendidik, ya, 10 ujian. Saudara, udah dua, udah selesai. Enggak. Saudara. Kalau dia 10, dia akan lakukan 10 tuntas. Jadi Tuhan waktu menguji kita, dia tidak setengah hati. Dia akan memulihkan kita dengan seluruh ujian itu dengan sempurna. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup kita, sudah jangan mengeluh. Kenapa? Engkau sedang mengalami satu kekuatan yang akan Tuhan bangun dalam hidupmu yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa kegelapan lagi. Nah itu artinya.
Jadi Borok dan kekacauan kota Filistin menunjukkan tentang dua hal. Yang pertama adalah Allah nyata. Segala hukumannya tuh bisa langsung dan bisa mendadak dan dia bisa membinasakan orang dalam sesaat. Dia bisa memperingatkan, tapi dia bisa memberikan perintah langsung kepada seluruh peristiwa yang ada, kepada angin, sakit penyakit, virus, bakteri, diperintahkan Tuhan. Makan mereka, tulai mereka, langsung kena semua. Jadi Allah menunjukkan kehadirannya. Di mana Allah hadir? Saudara, yang mungkin kita sulit mengerti adalah kalau Allah hadir itu, waduh di gereja, aduh luar biasa. Bukan, saudara. Di borok-borok itu Allah hadir, saudara. Menyeramkan nggak? Allah hadir dengan kuasa murkanya dan kemudian orang-orang yang merusak gereja yang ada di apa itu pelabuhan Ratu gitu kan. Dan kemudian begitu banyak orang itu orang Kristen berdoa gitu. Dan Tuhan, bagaimana Tuhan perlakuan itu? Saudara, mereka nggak tahu apa yang disediakan Tuhan di depan mereka. Saudara nggak ada yang tahu bagaimana mereka akan dapat tulah borok-borok itu. Mereka nggak tahu begitu mereka mengalami itu, mereka baru diingatkan. Oh iya, apakah mereka bertobat dengan borok-borok dan semua? Enggak, saudara. Mereka tambah keras hati, saudara. Harusnya sadar. Oh iya, aduh, luar biasa orang Tuhannya orang Kristen itu. Waduh, ada orang yang pernah bakar gereja, ya kan? Nggak sampai 1 hari, bapaknya mati. Nggak sampai 2 hari, istrinya mati. Saudara, dalam waktu cuma 2 hari, papanya mati, istrinya mati. Kenapa papanya mati, istrinya mati? Nah, dua orang ini yang menjadi otak membuat dia tuh bakar gereja. Jadi Tuhan ambil dulu otaknya, ini papanya nih. Terus kemudian istrinya. Nah, istrinya anaknya papanya ini kan. Dan kemudian dia. Nah, dia bertobat nggak? Terus dia bertobat, mendapatkan kemurahan Allah. Dan dia bercerita. Bagaimana dia tuh dikungkungi dengan kuasa radikal seperti itu. Dan dia ceritakan itu. Dan ada cerita-cerita yang lain. Jadi satu sisi borok-borok itu menyatakan hadirat Allah. Kalau kita dalam pujian kita hadirat Allah datang gitu kan. Tapi orang-orang ini apa? Di dalam keruntuhan, di dalam kehancuran, Tuhan hadir. Jadi jangan pernah berpikir, aduh saya dalam kebangkrutan. Di mana Tuhan? Salah, saudara. Nah, di saat kebangkrutanmu itu, Tuhan ada di sana, saudara. Di saat kamu di dalam keterpurukan itu, Tuhan ada di sana dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan jalan hidup kita. Artinya apa? Tuhan siap untuk mendengarkan suara kita. Kapan minta tolong ke saya? Kapan kamu menyerah pada saya? Kapan kamu melihat hadirat saya? Nah, itu tujuan Tuhan seperti itu. Tapi kita seringkali, ya, apa ya, eh, selalu self-center gitu ya. Bukan God center, tapi self-center. Ya, karena gini. Nah, orang di kolam PT saya juga sama. Ya, lihat orang lain lebih dulu. Ya, saudara saya. Banyak alasan. Tapi Tuhan nggak ngomong seperti itu. Kamu mau sembuh nggak? Diberi tawaran nggak mau. Diperintah oleh Tuhan. Bangkit kamu. Nah, baru bangkit ya. Kalau Tuhan berdasarkan tawar-menawar, alasan-alasan, ya nggak akan sembuh itu orang Bethesda. Kenapa? Ya karena kelemahan dirinya, dosa-dosa diri. Maka Tuhan itu menjamin kita dengan kuasa yang kesetiaan dan jaminan janji Dia. Nah, ini yang kita pegang. Jadi tabut hadirat Allah itu bukan sekedar benda, tapi itu adalah lambang kemuliaan Allah, Shekinah. Kehadiran Allah yang nyata dari umatnya. Dan kehadiran Allah bukanlah alat magis, bukan alat untuk manipulasi, dan bukan alat juga untuk mengintimidasi atau mengancam-ngancam orang. Firman Tuhan mengatakan, ya, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak memberikan perpuluhan, Tuhan akan hancurkan hidupmu. Saudara, bukan itu. Sebenarnya bukan bukan tujuannya untuk menakuti, bukan. Tapi bagaimana kita menghormati Tuhan. Suatu hari saya akan bahas tentang apa arti perpuluhan. Mungkin sudah pernah gitu ya. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa oh perpuluhan nggak berlaku, nggak perlu perpuluhan. Saudara harus tahu bahwa apa yang dikatakan dengan istilah perpuluhan itu bukan perpuluhannya, saudara. Itu adalah satu angka menjadikan itu lambang hati kita, saudara. Jadi ngerti maksud saudara? Jadi
Milik Tuhan berapa? Bukan 10 sepersepuluh, bukan, saudara. Milik Tuhan itu seluruh hidupmu. Dan kalau Tuhan mengatakan bahwa bagaimana lambang sepersepuluh itu menjadi lambang seluruh hidupmu, maka engkau harus tahu bahwa oh ini adalah satu gambaran bagaimana saya harus memberikan yang paling menjadi ukuran standar dan menjadi puncak daripada loncatan iman saya adalah oh di sini. Nah, seringkali disalahgunakan hal-hal seperti ini apa? Jadi magis. Oh, perpuluhan itu akan menjadikan kita dapat 200% gitu. Bukan, saudara sebenarnya bahwa apa yang kamu lakukan dengan taat, segala sesuatu itu yang dilakukan dengan hormat, Tuhan akan menghormati engkau. Kamu jangan minta lagi, karena Tuhan tahu apa yang akan Tuhan berikan padamu. Jangan minta 5 roti 2 ketul ikan lagi. Jangan minta roti Tuhan beri kalajengking. Enggak, saudara. Kenapa? Dia tahu. Apapun dia tahu. Tapi kalau dia senang, saudara, kalau kita orang tua gitu ya, kita bayangkan anak kita taat, terus kita hidupnya baik, dan kemudian waktu itu kamu dia taat. Saudara, saya tanya sekarang, apa yang akan orang tua lakukan? Dia akan memberikan apapun yang dia punya. Itu orang tua. Tapi kalau anak belum tentu. Kalau orang tua melayani anak gitu, apa anak kemudian, waduh papa saya baik, mama saya baik, terus anaknya kemudian punya gajian gitu. Ah, papa saya baik, terlalu baik bagi saya. Ini saya kasih gajinya. Enggak, saudara. Dalam hati kecilnya dia egois sekali. Tapi orang tua enggak seperti itu, saudara. Lihat anaknya baik, aduhlah, papa itu. Nah, ini ada satu cerita yang bagus ya, yang saya diberi dari murid-murid saya dari China. Cerita moralitas. Ada beberapa bapak yang, aduh, saudara, kerjaannya itu jadi tukang batu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Ada yang jadi supir, ada yang jadi ditambang dan semuanya. Dan mereka bekerja itu bertahun-tahun, saya bayangkan. Dan mereka kumpulkan uang itu, kemudian ketemu anaknya, dan dia makan dengan sederhana, dan dia memberi makan anaknya dengan baik, dengan seger, dengan semuanya di restoran yang sangat bagus. Dia undang anaknya, dan anaknya mau masuk universitas, dan anaknya berjuang, dan dia sediakan dana itu untuk apa? Mempersiapkan anaknya untuk persiapan, baik itu studinya, baik itu apanya, dan semuanya, Saudara. Jadi uang selama hampir 2 tahun itu dia tidak ambil apa-apa, dia makan sederhana, dan dia tabung untuk anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Jadi waktu anaknya makan itu, ya waktu makan itu, dia dikasih makan enak, papanya menunggu anak itu selesai. Ya seperti itu, papanya gitu. Dan begitu selesai, anaknya dikasih uang. Anaknya nggak mau. Wah, papa gini-gini. Nggak bisa, kamu butuh. Papa sudah siapkan semua, dia butuh. Anaknya pulang, nih, keluar, pulang kan. Dan kemudian ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Tasnya dia tertinggal. Tas kecil tertinggal. Dan sudah lama tertinggal. Dan papanya ada di restoran itu dan balik. Saudara tahu apa yang dimakan? Itu kuah sisa anaknya. Kuah sisa anaknya itu dimakan. Saudara. Diambil dan dia bawa bakpo. Bakpo yang nggak ada isinya. Saudara. Dia ambil dan dia potong-potong. Saudara. Dia celupin ke sopnya anaknya itu. Yang enak kan, sopnya kan mahal. Dia celupin semuanya dan dia makan pelan-pelan dan nikmati. Saudara. Dia bersyukur, dia nikmati. Dan anaknya kembali. Apa yang terjadi waktu anaknya kembali? Lihat itu. Waduh. Nggak tahan, Jora. Nangis anaknya. Dia baru tahu, "Wih, ini papanya berjuang seperti ini." Kalau anaknya nggak balik, nggak pernah tahu anaknya. Anak terhilang juga sama, Saudara. Kapan dia ingat? Kapan dia tergerak hatinya? Saudara, ada kasih yang berkorban, ada kasih yang memberikan segalanya berkorban. Nah, itu papanya. Jadi anak, setiap anak kerja, selama anak kerja hidup, kerja anak itu, contoh ini ekstrim misalnya. Anak itu semua pekerjaan dia, hasil dia, dikasih orang tuanya, nggak bisa membalas jasa orang tua. Kita harus didik anak kita ini. Ustaz. Jadi jangan kamu merasa, oh saya punya gajian, tak kasih papa saya, kasih mama saya. Kemudian, nah sudah cukup, ini sudah impas. Saudara, nggak bisa. Saudara. Kenapa? Karena jasa orang tua mendidik anak-anaknya.
tidak terbalaskan. Dengan kerjaanmu semahal apapun, sedapat seberapapun, 1 triliun sekalipun, kamu nggak bisa menjual atau membeli jasa orang tua. Apalagi Tuhan. Saudara. Jadi waktu Daud mengkhianati Tuhan, dan waktu dia menyombongkan dirinya, Tuhan tanya, Daud, aku kurang apa? Kamu tuh orang kecil. Kamu jauh, kamu dilupakan saudaramu, dilupakan papamu. Aku angkat engkau, aku bimbing engkau, aku jadikan engkau raja, aku berikan kuasaku, aku lindungi engkau. Kenapa engkau melawan aku? Saudara, Daud aja bisa nggak tahu diri, saudara. Apalagi kita. Bagaimana Tuhan membuka jalan ini? Bangsa Israel diberitahu oleh Tuhan. Engkau bawa hadiratku, engkau buang aku di bangsa manapun, aku tetap Tuhan dan tidak terkalahkan di mana-mana. Kalau mereka tidak menghormati aku bunuh mereka semua. Bayangkan, saudara. Jadi tabut itu membinasakan bangsa-bangsa yang bukan tempat Tuhan, bukan bangsa Tuhan, ya mati semua dan harus kembali ke bangsanya. Dan di situ Tuhan mengajar apa? Betapa setianya aku. Kamu jauh, kamu mengkhianati, kamu tidak setia. Nih, aku setia. Nah, saudara, kalau kita punya iman, punya kekuatan kasih setia seperti ini, itulah kekuatan yang disebut sebagai apa? Kekuatan iman Kristen yang tidak bisa ditiru oleh semua dan agama apapun, kepercayaan apapun. Karena itu milik Tuhan, milik Kristus. Dan itu ciri khas Kristus, bukan nabi-nabi yang lain. Bahkan Elia nggak punya itu, Elisa nggak punya itu. Dan hanya Kristus, nabi segala nabi, raja segala raja, imam segala imam, gembala segala gembala. Dan kita masuk ke aplikasi ya, aplikasi pastoral dan moral. Jangan pernah memanipulasi Allah dalam segala perkara hidup kita, apalagi dalam ibadah. Jadi hormatilah ibadah dan jangan mempermainkan ibadah. Begitu kamu mempermainkan ibadah hanya sebagai tugas rutinitas, hanya sebagai ya kayak ya gimana ya saya pengurus gitu. Saudara, saudara sedang berhadapan dengan kekudusan Tuhan dan itu tidak main-main. Ya, jangan pernah mempermainkan hadirat Allah. Yang kedua, saudara, Allah bisa mengoreksi seluruh hidup kita. Dan kita harus mau dikoreksi. Dan waktu Tuhan mengoreksi, dia punya planning. Dan kita tidak boleh di tengah-tengah pendidikan ujian Tuhan itu, atau tanda petik diajar Tuhan itu. Kemudian kita minta, Tuhan, udahlah selesai. Nggak bisa, Tuhan akan tuntas. Sampai kita taat. Ya, yang ketiga, perhatikan saudara. Tuhan tidak perlu dibela. Bahkan orang-orang kafir menghina-hina pun jangan ikut campur. Jadi kita jangan sok membela Tuhan seperti Petrus yang kemudian nggak sampai 6 jam mengkhianati, bukan mengkhianati, menyangkali Tuhan. Sampai mati saya nyangkali dia. Saya nggak tahu, sumpah mati, sumpah-sumpah. Bayangkan, saudara. Jangan membela Tuhan. Jangan sok lebih kuasa dari Tuhan. Memang kamu lebih hebat dari Tuhan, bela Tuhan. Yang terakhir, hadirat Tuhan harus ditanggapi dengan apa? Saudara, bukan pelarian. Banyak orang itu keluar dari ibadah semua ketakutan gitu. Bukan, saudara. Tetapi dengan hati yang bertobat dan memiliki belas kasihan dari Tuhan. Tuhan belas kasihan aku. Jadi, kesimpulannya apa? Jangan mengendalikan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan, tidak bisa dikendalikan, diperlakukan dengan sembarangan oleh siapapun. Jadi jangan mengambil tabut perjanjian yang tidak boleh diambil. Atau jangan membuka tabut perjanjian yang tidak boleh dibuka. Hmm. Sudah ada peristiwa lagi. Tabut perjanjian dibuka. Begitu buka, sudah seluruh kota itu mati semua. Dan ini bukan cerita dongeng, mitos, bukan. Ini cerita di Alkitab. Apakah kita menyambut hadirat Tuhan dalam hidup kita dengan satu kehormatan, satu rasa yang betul-betul apa ya, tunduk kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan? Setelah itu bergantung pada respon kita, pengenalan kita akan Allah. Jangan sampai kehadiran Tuhan justru menjadi hukuman bagi kita karena kita tidak menghormatinya. Dan kita jangan seperti orang-orang Filistin.
yang ada di Asdod, yang ada di Gat, yang ada di Ekron. Sampai mati semuanya, hancur semuanya, baru mereka kembalikan itu ke Israel. Jadi jangan menunggu kehancuran, tapi cepat-cepatlah datang bertobat dan Tuhan akan kembalikan itu. Ya, oke. Kita bersyukur ya. Mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan.